Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Paula Wirda dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan nomor NPM saya yaitu 242151111103. Nah, jadi tujuannya saya membuat video ini adalah karena saya ingin memenuhi tugas, yaitu tugas dari mata kuliah filsafat matematika. Tugas ini adalah menceritakan bagaimana pengalaman saya dari TK hingga ke pendidikan jenjang setelahnya, yaitu berarti dari TK, SD, SMP, selanjutnya SMK. Itu jenjang terakhir saya. Nah, jadi pada saat TK, saya itu bersekolah di TK Raudatul Atfal, yaitu yang ada di dekat rumah saya sendiri, dimana TK Raudatul Atfal ini berada di Ponpes Al Istiqomah Mudawamah. Itu di rumah saya sendiri. Ya, kebetulan rumah saya itu di dalam Pondok Pesantren Al Istiqomah Mudawamah. Nah, saya bersekolah di situ. Pada saat TK, saya itu bersekolah di TK itu selama 2 tahun, yaitu ada TKA sama TKB. Nah, pada saat TKA, saya itu belajar tentang membaca, belajar gimana ya? Jadi, seakan belajar sambil bermain. Nah, itu waktu TK. Jadi waktu di TKB, skill membaca saya itu udah lumayan meningkat, dimana pada saat orang-orang masih membaca dengan buku baca yang biasanya, saya udah bisa membaca seperti seperti teks koran. Nah, itu saya sudah baca pada waktu TKB. Pada saat waktu TKB juga, saya pernah mengikuti lomba jarimatika. Iya, jarimatika se-kabupaten waktu itu bersama teman saya. Jadi 2 orang. Saya dengan teman saya. Lalu setelah itu setelah tamat dari TK, saya melakukan wisuda. Nah, masuklah saya ke SD. Waktu SD dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ya biasa saja, tidak ada yang aneh. Saya belajar seperti biasanya. Lalu pada di kelas 4, 5, kelas berapa ya? Kalau nggak salah di kelas 4 atau di kelas 5, saya tuh pernah mengikuti lomba MIPA, Matematika dan IPA. Nah, waktu itu dengan jenjang MIPA, lombanya itu jenjangnya itu antar sekolah, lomba MIPA antar sekolah. Nah, alhamdulillahnya waktu SD itu saya mendapatkan juara ke-4 di IPA dan juara ke-8 di matematika. Ya, begitulah waktu SD. Awal mula saya mulai suka dengan hal-hal angka, meskipun di matematikanya pernah ikut, tapi kebagian juaranya yang lumayan akhir di angka di peringkat ke-8. Tapi it's okay lah ya. Nah, itu waktu SD. Selanjutnya pada kelas 5 juga saya pernah mengikuti bukan pernah ya, tapi mulai mengikuti ekskul dari pramuka. Nah, waktu SD itu saya mulai mengikuti dan udah sangat suka gitu di pramuka di waktu kelas 5. Nah, waktu kelas 5 itu saya mengikuti lomba LT2 antar sekolah SD pastinya. Nah, waktu LT2 itu saya mengikuti lomba, yaitu saya mengikuti lomba pioneering, terus lomba semapur, dan apalagi ya, tapi sisanya saya pulang karena waktu itu saya malah sakit, jadinya saya dipulangkan. Nah, lanjut ke kelas 6. Di kelas 6 saya mulailah aktif di berbagai macam keorganisasian. Contohnya kayak ya pramuka, terus ikut dalam kegiatan paskibra juga. Di SD ya gak seserius itu paskibra, tapi adalah ya kayak seakan mengibarkan bendera waktu hari Senin. Nah, kayak gitu. Terus setelah SD, setelah tamat
Setelah tamat di SD, saya masuk ke SMP. Nah, waktu di kelas 7, saya udah mulai masuk organisasi, yaitu organisasi pramuka sama organisasi paskibra. Karena keminatan saya besar dari SD, makanya waktu SMP saya itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Hingga akhirnya dari kelas 7 dan kelas 8 semester awal saya mengikuti pramuka. Nah, tapi selanjutnya karena pada kelas 8 semester 2 itu kan karena adanya corona, ya, COVID-19 yang menyerang, jadinya sekolah itu daring, yang tadinya 2 minggu hingga akhirnya menjadilah 2 tahun. Pokoknya sampai saya masuk ke kelas 10. Nah, meskipun waktu itu masih dijadwal, yaitu kayak misalkan waktu kelas saya, misalkan kelas saya itu pada hari ini di jam ini, lalu kelas berikutnya pada hari ini di jam ini. Hingga akhirnya pada semester 2 dari kelas 10, sekolah saya udah mulai menerapkan luring lagi. Jadi setelah adanya COVID itu, pada kelas 10 semester akhir itu saya mulai luring lagi gitu, belajar seperti biasanya. Nah, jadi waktu kelas 10 itu rasa minat saya terhadap organisasi itu berkurang. Mungkin karena kebiasaan di rumah pada saat daring. Jadi selama 2 tahun, hampir ke 3 tahun itu kan daring. Nah, mungkin karena itu, faktor itulah saya mulai malas untuk kegiatan organisasi. Nah, lalu naik di kelas 11, saya mulai kembali tertarik tuh sama organisasi, jadi sama pramuka. Disitulah saya mulai mengikuti pramuka, dari mulai bantara yang awal itu, jadi mengikuti kegiatan lomba di pramuka waktu SMK, hingga akhirnya saya mengikuti pelantikan bantara. Namun semakin lama saya mulai seakan kayak mulai malas kembali nih untuk mengikuti kegiatan organisasi, hingga akhirnya saya memilih untuk keluar dari organisasi pramuka tersebut. Waktu kelas 11 semester akhir, yang dimana kalau udah selesai UAS itu kan pastinya ada libur. Nah, tapi di SMK itu saya mengikuti PKL, yaitu praktek kerja lapangan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mengapa saya masuk ke dinas? Karena jurusan saya itu adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi saya lebih ke manajemen. PKL di sana saya mengurus berkas-berkas, mencatat surat-surat, terus mengarsip surat dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya selesai PKL, lalu saya membuat laporan, terus sidang lah akhirnya. Dan alhamdulillahnya saya dinyatakan lulus dari kegiatan PKL tersebut. Lalu setelah PKL, pada bulan Novembernya sekolah kami mengadakan studi tour ke Yogyakarta. Nah, pada studi tour ini yang pastinya kita ini seru-seruan, waktu di mobil, terus waktu di hotel, waktu di tempatnya juga gitu. Jadi seru, ya pokoknya sangat seru banget deh hari itu. Hingga akhirnya kami pulang terus melanjutkan sekolah. Jadi pada kelas 12 kita mulai kritis belajar lagi, karena pasti di akhir ada ujian yang telah menunggu kita semua pada saat itu. Nah, jadi pas akhir itu pasti ada ujian. Nah, jadi waktu itu ada ujiannya itu diuji oleh direktur dari sebuah perusahaan. Sayangnya waktu itu karena mungkin saya grogi, benar-benar grogi, hingga akhirnya saya dinyatakan alhamdulillah lulus, namun dengan nilai yang kecil, ya tidak masuk ke 3 besar. Nah, hingga akhirnya setelah ujian itu saya pastinya melakukan yaitu perpisahan, terus pelepasan. Nah, waktu itu alhamdulillahnya saya dinyatakan lulus juga dengan peringkat pertama satu kelas. Meskipun agak sedih ya karena tidak mendapatkan juara umum, tapi alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara kelas lagi. Dan juara kelas saya dapatkan dari SMP, alhamdulillahnya. Dari SMP kelas 7 hingga SMK kelas 12 saya mendapatkan juara kelas pertama.
berturut-turut, dan itu alhamdulillah sekali. Mungkin cukup sekian video cerita dari saya. Begitulah, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.